juga untuk kita simak karena dalam perjalanan Anda mulai tertarik untuk mengumpulkan alat-alat musik. Alat musik. Iya, misalnya ini ya. Kenapa Anda mulai tertarik untuk mengumpulkan alat-alat musik? Sebelumnya emang almarhum ayah saya juga pegawai negeri yang suka pindah-pindah dinas, suka koleksi juga. Cuman ketika ada beberapa alat musik di rumah, ketika saya jalan berinteraksi dengan penduduk sekitar, otomatis kadang-kadang suka diundang ke kawinan atau acara adat sekitar, pasti ada alat musiknya. Disitulah saya coba pengen kemana sih bisa belajar alat musik ini. Setiap tempat yang saya datangi untuk belajar alat musik, itu semuanya yang belajar pasti orang luar negeri. Nggak ada pemuda orang kita sendiri nggak ada. Nah itu yang coba saya, coba kalau emang saya ada rezeki saya beli sedikit-sedikit, saya kumpulkan. Emang tidak ada tanda kutip mistis di dalam alatnya, saya bawa pulang, saya Tapi beli. pernah ada mistis juga katanya ya? Ada, hampir semuanya sih sebenarnya ada mistis, cuman kalau kita udah pegang ini. Cuman dalam belinya pun saya langsung bukan ke toko atau apa, saya ke pengrajinnya langsung. Saya tanya pertama kali mungkin beberapa tempat apakah buatnya ini pakai tirakat atau tidak, ada syarat apanya. Kalau ada saya nggak mau beli karena ada satu barang waktu itu dibawa dari Sumatera Utara, Sarunei. Itu setiap saya mainin tuh dalam satu mobil tuh merinding sendiri, nggak jelas kenapa. Saya nggak tahu ada apa di Saruneinya itu. Waktu itu kita manggung cuman sekali Sarunei itu apa? Suling Batak. Oke. Nah, begitu saya manggung pernah saya pakai sekali, habis itu setelahnya itu saya cari lagi alat itu nggak ada, hilang. Mungkin nggak mau dirawat sama saya mungkin. Jadi nggak dicuri teman ini ya? Enggak. Jadi ya kayak saya beli gamelan, saya tanya dulu ini mesti ada persyaratan khusus nggak untuk main ini atau merawatnya. Itulah yang beberapa. Nah, kalau alat ini apa ini? Ini kecapi bugis. Kecapi bugis. Kecapi bugis. Bagaimana memainkannya? Ini belum kayak gitar ya? Iya, mirip gitar juga itu. Iya, ini mirip hampir sama dengan sampek dari Kalimantan ataupun kecapi dari Batak juga. Nah, ini kalau ini apa ini? Ini kok kayak bapau ini? Itu hanya tak 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 tur pak gundul ketiban pacul kena tentul tak 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 tur gitu ya. Ini dari mana? Itu dari pengrajin di daerah Bali juga. Oh ini Bali ya? Memainkannya bagaimana? Enggak, ini cuman kayak perkusi woodblock aja. Biasanya untuk reggae. Kalau ini? Itu sebenarnya sih itu khasnya dari. Ini kalau di Jawa Timur untuk ngeremo nih. Iya. Rioyo gak goreng kopi, makan meja Ini dari timur sebenarnya, ini ditaruh di gelang sambil setiap pergerakannya. Laki atau perempuan yang mengenakannya? Bisa laki bisa perempuan. Oke. Terus ini yang hilang ketemu ini. Ini kan suling. Itu tarumpet ya. Tarumpet. Biasanya dipakai untuk debus dan lain-lain. Ini dari mana? Ini saya beli dari pengamen pinggir jalan sebenarnya. Ketika dia main tarumpet di pinggir jalan, saya tanya gimana cara mainnya gini. Udah diajarin sama dia. Udah kita bilang buatnya di mana? Ini buat sendiri, Pak, katanya. Udah kalau gitu saya beli ya. Udah langsung saya bawa. Mau. Sekarang dia nganggur loh. Oke. Jadi setiap tempat punya alat musiknya sendiri dan unik ya, dan bisa dimainkan. Nah, saya dengar Anda dan teman-teman ada di depan ini ya. Dari wajahnya kok menyedihkan ini ya. Backpacker juga bukan? Sebagian backpacker, sebagian memang partisipan untuk di sanggar kami. Oh, nah ini sanggar apa sebenarnya?
Saya selain open house untuk semua traveler, saya juga open house untuk sanggar. Saya bikin dari alat-alat musik yang saya kumpulkan untuk sekedar untuk tahu ini alat musik tradisional dari daerah mana dan bagaimana cara memainkannya. Itu semuanya saya buka di rumah dan gratis untuk siapa aja datang. Datang dan belajar ya? Datang belajar. Dan Anda di sanggar ini membentuk kelompok musik? Iya. Jadi apa nama dari kelompok musik ini atau apa nama musik atau jenis musik yang dimainkan? Namanya sendiri Sanggar Tembang Pribumi. Ini alirannya apa ini? Alirannya juga aliran sesat. Aliran sesat. Kontemporer sesat sebenarnya. Jadi alirannya apa ini? Kalau menyebutkan jenis musik Anda ini apa? Agak ribet sebenarnya, kita ngomongnya campur sari koplo ya sebenarnya. Jadi itu yang paling cocok. Tapi kalau bahasa sari koplo, bahasa kerennya mungkin fusian. Oh, kerennya, cuman sebenarnya enggak. Karena kita sari koplo lebih cocok. Kita mencampurnya dengan beberapa alat musik modern dan juga. Oh, main ya. Rencana ke depan apa yang ingin Anda lakukan berkaitan dengan semua alat-alat musik tradisional yang Anda kumpulkan? Apa yang ingin Anda lakukan? Kita ini sekarang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dari 2011 hingga sekarang. Nama program kita Lihat Indonesia. Lihat Indonesia itu kita nggak hanya traveling, tapi juga misinya sedikit menyelamatkan budaya. Gimana caranya kita menyebarkan budaya-budaya yang positif untuk orang tahu. Begitu juga kita terkadang berkegiatan sosial dengan sesama atau dengan alam. Jadi program Lihat Indonesia ini sendiri bergerak dari biaya kami sendiri juga, karena dari pemerintahan mungkin hanya berupa surat dukungan. Dari situ kita bergerak untuk lebih ini loh, kita emang benar punya keindahan di negeri ini, walaupun alamnya dan lain-lain semuanya itu kita rangkum dalam video ataupun foto dan bentuk aksi juga seperti itu. Jadi bukan cuma jalan-jalan. Bukan cuma Ada jalan-jalan. misi besar yang Anda jalankan bersama teman-teman ini ya. Iya. Baik, semoga acara ini bermanfaat bagi Anda yang menonton. Dan di ujung acara, mari kita sambut Tembang Pribumi. Padanging samudra minangkalbu. Dalah-dalah eling-eling. Laire sang brata sena awujud bungkus. Oh, lole. Muga ora kleru ciptaku, Ger. Yen kowe duwe gegayuhan. Gegayuhan apa? Mara gage prasajakna. Apa guru? Apa kira? Gegayuhanku bakal kasuratan. Kabeh gumantung ana niatmu, Ger. Tata Pandhawa dadi Sra. Indri Apsara Maruta. Bawana marga. Mangkono ilmu kang nyata. Kanyatane arya tentreme ati. Tansaya anataptan nggih. Arya kanthi sekondo